Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo, nama gue Grace, dan hari ini gue bakalan ceritain pengalaman horor yang gue alamin waktu gue masih SMP. Jadi gue SMP dulu di salah satu sekolah swasta di Kerawang, dan pada hari itu sedang ada kegiatan yang namanya perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu, dimana setiap perjusa itu setiap malamnya kita bakalan ngadain acara yang namanya jerit malam sebagai penutupan acara pada hari itu. Lalu pada jerit malam itu tuh kita harus menyelesaikan sebuah misi, tapi ada gangguan-gangguan kayak ditakutin kakak kelas atau ya dibuat semenyeramkan mungkin. Nah saat itu karena gue udah senior, jadi gue dan teman-teman gue yang bertugas untuk merancang acara jerit malam pada perjusa saat itu. Jadi acara-acara udah kita buat dan kita juga udah pecah beberapa tim dan bakalan ditempatin di beberapa pos yang ada di dalam gedung sekolah gue. Jadi ada yang di bagian atas itu tuh ada bagian SD dan sampai SMP, dan untuk bagian bawah itu SD sampai TK. Awalnya semua berjalan baik-baik aja sampai setengah acara. Akhirnya gue dan temen gue satu lagi tuh memutuskan untuk pindah dari pos atas, kita pindah ke pos bawah, lebih tepatnya di pos di area TK. Setelah gue pindah sama temen gue tuh memang agak sensitif ya tentang hal-hal kayak gini. Walaupun gue gak bisa lihat, tapi perasaan gue tuh kuat gitu, kayak sensitif gitu. Gue bisa ngerasain ada hal yang beda atau apapun itu, walaupun gue sebenarnya gak bisa lihat. Jadi setelah kita pindah ke TK, gue ngerasa energinya jelek banget di situ karena gue ngerasa kayak aneh gitu, gelisah, gue nggak nyaman gitu. Terlebih di sana tuh gelap banget dan bener-bener ada pohon gede di area TK itu. Jadi nih pohon tuh terletak di tengah area bermain anak-anak yang kayak ada perosotan atau tempat mainan yang buat muter-muter itu. Awalnya baik-baik aja, normal-normal aja, sampai makin malam, hampir tengah malam, kita udah mau jam-jam terakhir di situ. Gue mulai ngerasa gak enak banget, apalagi setelah gue disuruh untuk jaga di salah satu toilet yang lampunya tuh sama sekali nggak dinyalain, gelapnya setengah mati, gelap banget, gue nggak bisa lihat apa-apa di situ. Jadi gue disuruh sama temen kakak kelas gue dari sekolah lain, tapi dia ikut berpartisipasi gitu di situ, dan kebetulan dia indigo. Jadi dia nempatin kita di tempat dimana yang kita tuh sebenarnya bisa bikin adik-adik kelas kita tuh makin takut gitu, istilahnya kayak gitu. Gue ditempatin di toilet itu. Gue disuruh baca doa Bapak kami sama temen kakak gue ini. Gue udah coba nih ya, gue udah coba untuk berdoa, untuk fokus, untuk gak takut, tapi gak bisa. Dan makin gue paksain, gue tuh makin gak konsen. Apalagi gue masih SMP kan waktu itu. Terus entah kenapa badan gue tuh kerasa berat banget. Terus gue agak puyeng gitu ya. Terus dada gue sesek. Sampai akhirnya gue bilang, "Kak, aku gak mau di sini lagi," kata gue. Karena gue udah ngerasa gak enak banget, badan tuh udah gak enak, perasaan udah gelisah setengah mati gitu kan. Akhirnya mungkin si kakak ini bisa lihat kan gue udah gak baik-baik aja. Jadi akhirnya oke, ya udah kamu jangan di situ lagi deh, udah gak enak energinya di sana, kata si kakak ini. Setelah gue pindah dari toilet itu, kan adik kelas gue ada yang datang gitu kan. Nah, gue biasalah kayak ngejar-ngejar mereka
gue sadar gue ngejar-ngejar siapa gitu kan. Tapi entah kenapa mereka tuh tahu itu gue. Biasanya kalau misalnya adik kelas tahu itu siapa, mereka bakal, "Kak jangan kayak gitu dong," gitu, atau "Kak jangan jangan serem-serem banget dong," katanya gitu kan. Cuman entah kenapa waktu gue nyamperin anak ini, kayak ngejar anak ini, dia beneran tuh kelihatan banget mukanya beneran takut gitu, kayak dia nggak kenal gue, padahal gue tahu itu adik kelas gue gitu, dan sama-sama kenal lah gitu. Tapi entah kenapa dia kelihatan takut banget sama gue, dan akhirnya ya udah gue kayak pergi gitu kan. Dan gue tuh naik ke perosotan yang ada tepat di bawah pohon gede itu. Terus di situ gue duduk aja biasa gitu kan. Tapi perasaan gue makin lama nggak enak. Jadi akhirnya gue turun, gue pindah lagi ke tempat mainan anak-anak yang buat muter-muter itu. Gue duduk aja di situ, duduk aja. Cuman di situ tuh gue menirukan suara ketawa si gadis. Ya kalian tau lah yang gue maksud tuh siapa. Gue cekikikan dengan suara khas si gadis tersebut. Tapi di depan gue ada temen gue gitu, berhadap-hadapan sama gue. Agak jauh sih, gak hadap-hadapan deket gitu. Dia cuma liatin gue aja. Gue juga pertamanya, oh ya udah ada temen gue di situ gitu kan. Gue kesannya di situ tuh cuman pengen bikin takut aja. Siapa tahu gue di sini terus cekikikan kayak gini, pada takut nih anak-anak. Gue mikirnya gitu. Singkat cerita, jadi udah selesai gitu kan jerit malam pada malam itu. Waktu kita lagi beres-beres segala macam, gue dan teman-teman gue udah mau naik ke atas, udah mau ke tempat istirahat lah gitu, nyapa-nyapa adik kelas juga gitu-gitu kan. Tapi waktu gue lagi jalan mau ke atas gitu, tiba-tiba ada yang ngomong, itu Kak Grace katanya gitu. Terus gue bingung dong, kayak kok pada ngomongin gue gitu kan, apa gue salah dengar atau emang gimana gitu kan. Terus gue tetap lanjutin aja, gue jalan aja sampai gue di atas. Ternyata ada si kakak ini, kakak yang indigo tadi yang gue ceritain. Nah gue nanya dong ke dia, "Kak, emang ada apaan sih sebenarnya? Kenapa anak-anak pada ngomongin aku gitu?" Gue nanya kayak gitu. Pertamanya si kakak ini cuman bilang, "Enggak kok, nggak ada apa-apa gitu. Enggak ngomongin kamu." Tapi gue penasaran kan, gak mungkin Kak, orang tadi aku dengar kok mereka pada nyebut-nyebut nama aku, kata gue gitu. Terus dia bilang, "Kamu beneran mau tahu?" "Iya Kak, beneran," kata gue gitu. "Emang ada apaan sih sebenarnya, ceritain aja, nggak apa-apa, aku juga mau tahu," kata gue. Terus kakaknya bilang, "Ya udah oke, aku ceritain, tapi kamu jangan takut ya, jangan jadi gimana-gimana." Terus perasaan gue mulai gak enak dong, ada apaan nih sebenarnya gitu. Terus akhirnya gue bilang, "Iya Kak, gak apa-apa, ceritain aja," kata gue kayak gitu. Akhirnya dia cerita. Dia nanya dulu sebelumnya ke gue, "Kamu waktu lagi ngejar-ngejar orang di bawah di TK, kamu ngeliat gak ada aku?" Kata dia gitu kan. Terus gue bilang, "Enggak Kak, aku justru malah nyari kakak kemana, soalnya tiba-tiba kakak hilang, gak ada. Soalnya aku mau nanya kenapa badan aku gak enak banget gitu." Gue bener-bener nyariin dia kan pada saat itu, tapi memang si kakak ini gak ada. Akhirnya si kakak ini bilang, "Jadi kamu gak lihat aku ya?" katanya. "Iya Kak, aku gak lihat kakak kok," kata gue. Terus dia bilang ke gue, "Jadi kamu gak bisa lihat aku ya waktu itu," katanya. "Padahal sebenarnya aku itu ada di belakang kamu, di depan kamu, di samping kiri dan kanan kamu waktu kamu lagi ngejar-ngejar adik kelas itu," kata dia gitu. Terus gue nanya dong, "Hah, masa iya sih Kak, orang aku gak ngelihat kakak sama sekali?" kata gue.
Iya, kayaknya kamu memang dibuat sengaja supaya kamu tuh gak bisa lihat aku, walaupun sebenarnya aku ada di samping kamu terus, kata kakaknya kayak gitu. Jadi setelah kakaknya ngomong seperti itu, gue makin minta tolong ke kakaknya untuk dijelasin lebih jelas lagi, diceritain lebih detail lagi sebenarnya ada apa gitu kan. Karena walaupun gue takut, gue penasaran banget ada apaan. Terus kakaknya nanya lagi, kamu tadi waktu lagi di tempat mainan yang buat muter-muter itu kamu ketawa ya? Iya kak, kata gue. Soalnya aku cuman pengen nakut-nakutin aja, siapa tahu kesannya lebih serem, kata gue gitu. Terus kakaknya ngomong kayak gini, kamu mau tahu gak? Sebenarnya yang ketawa itu yang asli. Jadi kamu kayak cuman nganga-nganga aja, kayak cuman buka mulut aja, tapi suara yang keluar itu suara yang asli. Yang ketawa itu yang asli. Terus gue disitu lemes banget kan. Gue ngeliat ke temen gue yang hadap-hadapan sama gue waktu itu. Terus dia bilang gini, oh pantes Grace, katanya. Gue waktu ngedenger lo ketawa, gue merinding. Soalnya beda, ketawa lu tuh kayak lebih tinggi nadanya, kayak memang bukan ketawa lu, kata dia kayak gitu. Terus gue di situ lemes kan, tapi gue masih penasaran, jadi gue masih nanya terus ada apa lagi kak, kata gue gitu kan. Terus kakaknya ngomong, kamu waktu abis dari toilet itu badan kamu berat banget ya, katanya. Iya kak, berat banget, aku sampai sesek juga, kata gue gitu. Sebenarnya itu ada yang nempel di kamu, katanya gitu. Ya, sosok yang berbadan besar banget, berambut gitu, pokoknya semoga kalian bisa nebak itu sosoknya apa. Pokoknya di situ gue langsung, ya ampun, gue lemes banget gitu. Gue baru pertama kali ngalamin kejadian kayak gini dan ngerasain perasaan yang kayak gini, karena memang bener-bener gak enak gitu, kayak sesek, badan gue belakangnya berat gitu. Akhirnya malam itu gue dan temen-temen gue yang lain dan kakaknya juga jadi ngabisin waktu buat cerita-cerita horor kayak gitu. Pengalaman yang ini bakalan gue inget terus sih, karena bener-bener baru pertama kali dan gue ngerasainnya secara langsung. Jadi gue tahu, oh kayak gini tuh rasanya ketempelan tuh seperti apa gitu-gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak banget cerita horor yang bisa gue ceritain. Cuma nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, gue bakalan sharing ke kalian lagi. Dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nyediain waktunya buat ngedengerin cerita gue kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.